Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Baik, sebelum masuk ke materi, sebelum itu perkenalkan, nama saya Vira Serlinda dengan MB Mahir 405 dan 6 teman saya yang lainnya. Yang pertama yaitu M. Akila dengan MP Mahir 336, Karin Nabila dengan MP Mahir 178, Debbie Maura dengan MP Mahir 216, M. Zahir dengan nomor MP Mahir 225, Syahzia Faradila dengan nomor MP Mahir 244, dan Anindya Widya dengan nomor MP Mahir 250. Di sini akan menjelaskan mengenai sifat program pensiun. Program pensiun merupakan bentuk imbalan pasca kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan setelah memasuki masa pensiun sebagai penghargaan atas jasa mereka selama bekerja. Secara umum, program pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Yang pertama, program iuran pasti. Dalam program ini, perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada wali amanat pensiun secara berkala. Tanggung jawab perusahaan hanya sebatas jumlah iuran, sedangkan manfaat yang diterima karyawan tergantung pada hasil pengelolaan dana. Artinya, risiko investasi ditanggung oleh karyawan. Yang kedua, program imbalan pasti. Program ini menetapkan jumlah imbalan yang akan diterima karyawan saat pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Perusahaan harus menjamin ketersediaan dana untuk membayar imbalan tersebut, sehingga risiko keuangan ditanggung oleh perusahaan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penanggung risiko dan kepastian manfaat. Pada program iuran pasti, iurannya tetap, namun manfaatnya tidak pasti. Sedangkan pada program imbalan pasti, manfaatnya sudah pasti, tetapi kewajiban perusahaan bisa berubah sesuai hasil investasi dan asumsi keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran liabilitas pensiun. Jadi, kewajiban pensiun adalah kompensasi tangguhan yang diberikan kepada karyawan atas masa kerjanya sesuai dengan syarat program pensiun. Pengukurannya tidak sederhana karena ada beberapa alternatif metode. Selanjutnya yaitu jenis pengukuran liabilitas pensiun. Yang pertama yaitu Vested Benefit Obligation atau VBO. Mengukur kewajiban hanya atas imbalan yang telah menjadi hak pada tingkat gaji terkini. Yang kedua yaitu Accumulated Benefit Obligation, untuk mengukur kewajiban berdasarkan semua masa kerja karyawan dengan tingkat gaji terkini. Dan yang ketiga yaitu Projected Benefit Obligation, yaitu mengukur kewajiban berdasarkan jumlah kompensasi yang diharapkan dibayar di masa depan dengan memperhitungkan kenaikan gaji. Di slide selanjutnya yaitu ada kewajiban atau aset imbalan pasti neto yang juga disebut dengan Net Defined Benefit Liability Asset. Istilah ini menggambarkan status pendanaan atau funded status dari program pensiun suatu perusahaan. Artinya, kita membandingkan antara kewajiban imbalan pasti perusahaan dengan nilai wajar aset program pensiun yang dimiliki. Dengan rumus kewajiban imbalan pasti neto sama dengan kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan nilai wajar aset program. Di sini terdapat dua kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu defisit, yaitu ketika kewajiban lebih besar daripada aset program. Dalam kondisi ini perusahaan memiliki liabilitas pensiun. Yang kedua yaitu ada surplus, ketika kewajiban lebih kecil daripada aset program. Dalam hal ini perusahaan memiliki aset pensiun. Sebagai contoh, jika kewajiban perusahaan sebesar 4 juta euro dan aset program pensiunnya sebesar 3.700.000 euro, maka liabilitas pensiun netonya adalah 300.000 euro. Baik, selanjutnya yaitu ada bunga neto atau net interest. Bunga neto dihitung dengan mengasumsikan tingkat diskonto atau discount rate yang digunakan pada awal periode. Tingkat diskonto ini biasanya diambil dari imbal hasil obligasi berkualitas tinggi
yang konsisten dengan jangka waktu kewajiban pensiun perusahaan. Dengan rumus sederhana, yaitu bunga neto sama dengan kewajiban imbalan pasti dikali tingkat diskonto dikurangi aset program dikali tingkat diskonto. Selanjutnya yaitu makna dan proses perhitungannya. Yang pertama, bunga neto merupakan hasil dari kewajiban atau aset pensiun neto dikalikan dengan tingkat diskonto. Yang kedua, karena kewajiban pensiun akan dibayar di masa depan, maka nilainya perlu didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini. Inilah yang menimbulkan beban bunga. Yang ketiga, aset program juga dapat menghasilkan pendapatan bunga dengan tingkat diskonto yang sama. Dengan kata lain, bunga neto menggambarkan efek keuangan dari perbedaan waktu antara nilai kini kewajiban pensiun dan nilai wajar aset program. Selanjutnya ada biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu atau past service cost adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh amandemen program atau curtailment. Misalnya, amandemen program muncul ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada untuk jasa masa lalu. Sebaliknya, perusahaan dapat memutuskan bahwa perlu mengurangi paket imbalan secara retroaktif bagi karyawan yang ada, sehingga mengurangi imbalan pensiun mereka. Curtailment terjadi ketika perusahaan memiliki penurunan signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam hal jumlah karyawan yang ditanggung oleh program. Oleh karena curtailment ini memiliki dampak yang sama dengan pengurangan imbalan karena amandemen terhadap program tersebut. Situasi ini dicatat dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya akuntansi untuk biaya jasa lalu sangat mudah membebankan biaya jasa lalu selama periode amandemen atau curtailment. Akibatnya, kenaikan atau penurunan yang substansial dalam beban pensiun dan kewajiban imbalan pasti sering terjadi bila amandemen program atau curtailment terjadi. Oleh karena biaya jasa kini dan biaya jasa lalu berhubungan langsung dengan imbalan kerja, maka dilaporkan di bagian operasi dari laporan laba rugi komprehensif. Beberapa pihak tidak setuju dengan posisi IASB untuk menghabiskan biaya ini pada tahun program diubah atau dikurangi. Mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak akan memberikan imbalan tambahan ini untuk masa kerja terdahulu kecuali jika mereka mengharapkan untuk menerima imbalan masa depan. Berdasarkan alasan ini, perusahaan tidak boleh mengakui biaya jasa lalu yang penuh pada tahun amandemen. Sebaliknya, biaya jasa lalu harus tersebar selama sisa masa kerja karyawan yang diharapkan dapat memperoleh imbalan dari perubahan program. Pihak lain percaya bahwa jika benar-benar biaya layanan lalu, maka harus diperlakukan secara retroaktif sebagai penyesuaian yang dilakukan pada periode sebelumnya. Namun, IASB memutuskan bahwa setiap perubahan dalam kewajiban imbalan pasti atau aset program harus diakui pada periode berjalan. Untuk melakukan sebaliknya tidak informatif dan menyebabkan tertundanya pengakuan atas biaya atau pengurangan imbalan yang bukan merupakan aset atau liabilitas. Hal ini juga memungkinkan untuk menurunkan biaya jasa lalu dengan mengurangi kewajiban imbalan pasti atau disebut sebagai biaya jasa lalu bernilai negatif. Biaya jasa lalu bernilai negatif timbul bila entitas menarik atau mengubah imbalan sehingga nilai kini kewajiban imbalan pasti menurun. Dalam hal ini, beban pensiun menurun. Penyesuaian biaya jasa lalu yang bernilai positif atau beban pensiun meningkat dan negatif atau beban pensiun menurun ditangani dengan cara yang sama, yaitu segera menyesuaikan beban pensiun. Nah, lalu selanjutnya di sini ada jurnal dan kertas kerja 2012. Melanjutkan ilustrasi Zarle Company sampai tahun 2012, kita mencatat bahwa perusahaan telah mengamandemen program pensiun pada tanggal 1 Januari 2012. Selanjutnya ada jurnal dan kertas kerja tahun 2012. Jadi melanjutkan ilustrasi Zarle Company sampai tahun 2012, kita mencatat bahwa perusahaan telah mengamandemen program pensiun pada tanggal 1 Januari 2012 untuk memberikan imbalan jasa lalu kepada karyawan dengan nilai kini sebesar 81.600
Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun tahun 2012. Yang pertama, biaya jasa tahunan adalah 9.500, lalu tingkat diskonto adalah 10%, lalu iuran pendanaan tahunan adalah 20.000, dan imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 8.000. Nah, di situ ada kertas kerja pensiun tahun 2012. Baris pertama dari kertas kerja menunjukkan saldo awal akun aset atau liabilitas pensiun dan akun memo jurnal. Mencatat pemberian biaya jasa lalu oleh Zarle dengan menambahkan 81.600 pada kewajiban imbalan pasti dan beban pensiun. Jurnal G mencatat biaya jasa kini. Jurnal H mencatat beban bunga untuk periode berjalan. Oleh karena biaya jasa lalu terjadi pada awal tahun, maka bunga dihitung pada saldo kewajiban imbalan pasti tanggal 1 Januari 2012, disesuaikan dengan biaya jasa lalu. Dengan demikian, beban bunga menjadi 19.360 dari 193.600 dikali 10%. Jurnal I mencatat pendapatan bunga untuk periode berjalan sebesar 11.100 dari 111.000 dikali 10%. Jurnal J dan K serupa dengan jurnal yang sesuai dengan tahun 2011. Zarle membuat jurnal berikut pada tanggal 31 Desember untuk mencatat secara formal beban pensiun tahun 2012. Jumlah dari kolom beban pensiun tahunan adalah beban pensiun sebesar 99.360, pada kas sebesar 20.000, dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 79.360. Oleh karena beban pensiun melebihi pendanaan yang diterima, Zarle mengkredit akun aset atau liabilitas pensiun untuk selisihnya sebesar 79.360. Akun tersebut merupakan liabilitas. Pada tahun 2012, sama seperti tahun 2011, saldo akun aset atau liabilitas pensiun sebesar 80.360 sama dengan setelah dikurangi saldo dalam akun memo, seperti ditunjukkan pada ilustrasi ini. Jadi kewajiban imbalan pasif dikredit sebesar 214.460 dan aset program pada nilai wajar didebit sebesar 134.100. Jadinya aset atau liabilitas pensiun dikredit sebesar 80.360. Nah, rekonsiliasi adalah rumus yang membuat kertas kerja benar bekerja dengan baik. Rekonsiliasi menghubungkan satu komponen akuntansi pensiun, baik yang dicatat maupun tidak tercatat, dengan komponen yang lain. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kembali atau remeasurement dalam program pensiun imbalan pasti. Jadi pengukuran kembali dilakukan agar nilai kewajiban dan aset program mencerminkan kondisi ekonomi serta asumsi aktuarial yang terbaru. Lalu terdapat dua jenis utama, yaitu keuntungan dan kerugian aset program, serta keuntungan dan kerugian liabilitas. Keuntungan atau kerugian aset program timbul karena perbedaan antara imbal hasil aktual dengan pendapatan bunga yang diestimasi. Sementara itu, keuntungan atau kerugian liabilitas muncul akibat perubahan asumsi aktuarial seperti tingkat kematian, turnover karyawan, atau kenaikan gaji. Lalu seluruh pengukuran kembali ini tidak dicatat di laba rugi, tetapi di laporan dalam penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income, agar laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan yang lebih akurat. Lalu di slide selanjutnya ada contoh kasus dari Zarle Company. Pada tahun 2013, Zarle Company mencatat biaya jasa sebesar 13.000 euro dan pendanaan sebesar 24.000 euro. Hasil imbal hasil aktual atas aset program adalah 12.000 euro, sedangkan kewajiban imbalan pada akhir tahun mencapai 265.000 euro. Perusahaan mengalami kerugian liabilitas sebesar 26.594 euro akibat perubahan asumsi aktuarial, dan jumlah tersebut dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Nilai wajar aset program pada akhir tahun sebesar 159.600 euro, sehingga diperoleh saldo liabilitas pensiun bersih sebesar 105.400 euro.
Contoh ini menggambarkan bagaimana pengukuran kembali membantu perusahaan mencatat perubahan nilai kewajiban dan aset pensiun dengan lebih tepat. Lalu selanjutnya pada tahun 2014, Zarly Company mencatat beban pensiun sebesar 17.450 euro dan mengalami penurunan liabilitas pensiun sebesar 27.700 euro karena adanya keuntungan dari aset program. Secara umum, komponen utama akuntansi pensiun terdiri dari biaya jasa, beban bunga, imbal hasil aset program, serta keuntungan dan kerugian aktuaria. Beban pensiun disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan keuntungan atau kerugian aktuaria dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Melalui penyajian ini, laporan keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat, transparan, dan mencerminkan kondisi keuntungan yang sebenarnya. Oke, untuk yang pertama ada konsep dasar dan pelaporan dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan ada persyaratan dalam laporan keuangan. Untuk yang pertama ada pelaporan program pensiun. Pengaruh biaya pensiun, beban pensiun atau jasa dan bunga neto mempengaruhi laba neto yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk penyajiannya yaitu perusahaan dapat memilih melaporkan komponen dalam yang pertama satu bagian atau laporan laba rugi komprehensif. Untuk dua bagian terpisah, laporan laba neto dan laporan penghasilan komprehensif lain. Nah, untuk yang selanjutnya yang B yaitu ada pengakuan status pendanaan neto. Perusahaan harus mengakui posisi keuangan sebagai aset program pensiun atau surplus atau kelebihan pendanaan overfunded atau liabilitas pensiun. Diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban imbalan pasti. Untuk yang C yaitu klasifikasi aset atau liabilitas pensiun. YSP tidak mewajibkan pembedaan antara aset atau liabilitas pensiun lancar dan tidak lancar. Namun, liabilitas pensiun yang dibayar dalam 12 bulan ke depan dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika dana tidak didukung oleh aset program yang sesuai. Jika tidak, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Untuk yang selanjutnya ada komponen dan perhitungan laba rugi komprehensif dampak pensiun pada kinerja keuangan. Untuk yang A, komponen pengakuan keuntungan dan kerugian diakui dalam laba neto, laba rugi komprehensif konvensional, beban jasa kini atau current service cost, beban bunga atau interest cost atau penghasilan bunga aset program. Diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OC, keuntungan dan kerugian pengukuran remeasurement gain atau loss, keuntungan dan kerugian aktuaria. Imbal hasil aset program tidak termasuk bunga yang dimasukkan dalam laba neto. Dan selanjutnya ada aset program dan imbal hasil aktual. Aset program pensiun pada dasarnya adalah investasi seperti saham, obligasi, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan imbal hasil yang wajar. Poin pentingnya adalah aset ini harus dilaporkan sebesar nilai wajar yang umumnya dipegang dalam entitas dana yang terpisah secara hukum. Karena terpisah, aset ini tidak dapat diambil oleh kreditor perusahaan itu sendiri. Bahkan saat perusahaan bangkrut, aset program ini dapat bertambah dari dua sumber. Yang pertama ada iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yang kedua imbal hasil aktual atau actual return dari aset program itu sendiri. Sebaliknya, aset program akan berkurang ketika perusahaan melakukan pembayaran imbalan kepada karyawan pensiunan. Selanjutnya, kita fokus pada imbal hasil aktual aset program. Imbal hasil aktual ini adalah kenaikan aset dana yang berasal dari bunga, dividen, dan perubahan nilai wajar, baik yang sudah terrealisasi maupun belum. Secara matematis, imbal hasil aktual dihitung dari selisih nilai wajar aset, program hasil akhir, dan awal periode, sesuai dengan iuran yang masuk dan imbalan yang dibayarkan setiap tahun. Perlu diingat, imbal hasil aktual ini memunculkan komponen pengukuran kembali atau remeasurement. Jika imbal hasil aktual berbeda dengan pendapatan bunga yang diasumsikan, selisihnya akan menjadi keuntungan atau kerugian aset, dan ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain atau OC, bukan di laba neto. Yang selanjutnya ada penggunaan kertas kerja pensiun. Untuk mempermudah akuntansi program pensiun imbalan pasti yang kompleks, perusahaan sering menggunakan kertas kerja pensiun atau pensiun worksheet.
Perlu ditekankan, kertas kerja ini hanyalah alat kerja dan bukan catatan akuntansi permanen, bukan jurnal, dan bukan bagian dari buku besar. Kertas kerja sendiri dari dua bagian besar, yaitu kolom jurnal umum, digunakan untuk menentukan jurnal formal yang akan dicatat dalam akun buku besar. Yang kedua ada kolom catatan memo, digunakan untuk mencatat saldo rinci, kewajiban imbalan pasti atau KIP, dan aset program atau AP. Saldo KIP, kewajiban imbalan pasti, dicatat sebagai kredit, dan saldo AP dicatat sebagai debit. Kolom yang paling vital adalah aset atau liabilitas pensiun. Kolom ini mencatat saldo neto atau funded status dari program pensiun. Prinsip kuncinya adalah rekonsiliasi. Jika KIP ini lebih besar dari aset program, ini adalah defisit, dan kolom aset atau liabilitas pensiun akan bersaldo kredit, mencerminkan liabilitas pensiun yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Sebaliknya, jika aset progres ini AP ini lebih besar dari KIP, ini adalah surplus, dan kolom aset atau liabilitas pensiun akan bersaldo debit dan mencerminkan aset pensiun. Saldo di kolom aset atau liabilitas pensiun ini harus sama dengan saldo neto dari catatan memo. Kertas kerja ini dirancang untuk memastikan saldo dari buku besar formal atau aset atau liabilitas pensiun selalu merekonsiliasi dengan status pendanaan neto atau KIP dikurangi AP. Ini adalah dasar fundamental untuk menjurnal dan menyajikan saldo program pensiun imbalan pasti. Yang selanjutnya adalah persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi ini sangat penting untuk memahami posisi keuangan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Terdapat 3 persyaratan, yaitu yang pertama menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dari resikonya, yang kedua mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari program imbalan pasti, yang ketiga menggambarkan bagaimana program imbalan pasti dapat memengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini, perusahaan itu memberikan pengungkapan yang luas terkait dengan program imbalan pasti. Kemudian terdapat rekonsiliasi yang merupakan elemen kunci dari paket pengungkapan pensiun. Nah, pengungkapan ini itu berisi informasi dalam kertas kerja pensiun untuk kolom kewajiban imbalan pasti dan aset program sesuai dengan persyaratan IAS 19. Nah, selain pensiun yang sudah saya jelaskan singkat tadi, perusahaan itu sering juga menjanjikan imbalan pasca kerja lain. Imbalan pasca kerja lain itu meliputi asuransi jiwa di luar program pensiun, lalu perawatan medis seperti gigi dan mata, jasa hukum dan pajak, dan lain-lain. Kemudian imbalan pasca kerja terbesar itu adalah imbalan kesehatan. Kemudian terdapat beberapa alasan pengukuran pembayaran di masa depan untuk program imbalan kesehatan jauh lebih sulit daripada untuk program pensiun. Yaitu yang pertama, banyak program pasca kerja tidak menetapkan batasan imbalan kesehatan. Nah, di sini itu tuh tidak peduli seberapa serius penyakitnya atau berapa lama bertahan, manfaatnya itu terus mengalir. Lalu yang kedua, tingkat penggunaan imbalan kesehatan dan biaya kesehatan sulit diprediksi. Nah, peningkatan umur panjang, penyakit tidak terduga, bersamaan dengan teknologi dan pengobatan medis baru menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.